Jangan dikira menonton pornografi tidak ada pengaruhnya terhadap kesehatan Anda. Ternyata keseringan menonton pornografi bisa merusak bagian otak. Bahayanya bahkan lebih ganas daripada kita mengkonsumsi narkoba. Menurut ahli bedah saraf dari Amerika Serikat, Donald L. Hilton MD, kecanduan ini mengakibatkan otak bagian tengah depan, yang disebut ventral tegmental area secara fisik mengecil. Pornografi menimbulkan perubahan konstan pada neurotransmitter dan melemahkan fungsi kontrol. Ini yang membuat orang-orang yang sudah kecanduan tidak bisa lagi mengontrol perilakunya. Kondisi tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat, namun melalui beberapa tahap. Awalnya kecanduan yang ditandai dengan tindakan impulsif, lalu eskalasi kecanduan, desensitasi dan akhirnya penurunan perilaku. Secara spesifik, 5 bagian otak yang rusak karena pengaruh pornografi adalah nukleus accumbens, orbitofrontal, insula hippocampus, cerebellum, dan gyrus singgalut. Otak yang kecanduan pornografi juga mempengaruhi rusaknya sistem kerja 4 jenis hormon. Kinerja hormon menjadi terganggu karena rangsangan pornografi. Keempat jenis hormon tersebut adalah dopamin, norepinefrin, serotonin, dan oksitosin. Keempat jenis hormon ini jika bekerja secara normal akan menguntungkan kita. Pornografi membuat keempat hormon ini keluar secara berlebihan dan terus-menerus. Hormon yang pertama adalah dopamin. Dopamin diproduksi oleh bagian otak nukleus accumbens. Pada saat seorang menonton film porno, dopamin yang ada dalam nukleus accumbens segera diproduksi. Dopamin bekerja untuk menimbulkan sensasi puas, senang, lega, gembira dalam dada. Namun dopamin juga bekerja menuntut peningkatan level kenikmatan. Contoh dalam kasus pornografi, misalkan seorang remaja pertama kali merasa senang bisa melihat gambar seksi. Berikutnya dopamin akan menuntut peningkatan kepuasan. Remaja tadi menjadi rasa ingin mengulang dan menambah. Dia ganti gambar dan suara, terus gambar suara dan gerak, kemudian lagi dan lagi. Bahkan sampai ke level ingin berhubungan badan sungguhan, seperti orang bermain game. Ia akan merasa puas jika berhasil naik ke level permainan berikutnya. Kedua adalah hormon norepinefrin. Hormon epinefrin sebenarnya bekerja untuk memantik ide-ide kreatif. Misalkan seorang pebisnis sejati otaknya dipenuhi dengan pikiran, peluang dan keuntungan. Melihat sebuah kejadian dia akan berpikir tentang peluang usaha yang bisa dijadikan ladang uang. Instingnya dalam hal bisnis tajam. Sayangnya jika hormon ini sudah dikendalikan oleh pornografi, otak pecandu pornografi juga akan selalu dipenuhi dengan yang namanya pornografi dan seksualitas. Apabila ia melihat gambar yang merangsang sedikit saja, otak akan berpikir kreatif untuk berlaku menyimpang. Otaknya gampang ngeres. Kalau ada perempuan yang memakai baju terbuka, mungkin orang normal hanya akan berkata, wanita itu sungguh menggoda. Namun bagi orang yang sudah kecanduan pornografi akan berpikir, bagaimana ya rasanya berzina dengan dia. Itulah yang dirasakan orang yang sudah berurusan dengan pornografi. Jiwa dan pikirannya mulai rusak. Akibatnya para pecandu pornografi tidak bisa berpikir jernih, malas menuntut ilmu, dan malas berpikir kreatif. Hal itu karena otaknya sudah dipenuhi dengan daftar kosakata atau kejadian yang selalu bersambungan dengan yang namanya seks.
Yang ketiga adalah hormon serotonin. Hormon ini bekerja untuk memunculkan rasa nyaman dan tenang. Misalnya pada orang yang hobi memancing. Ketika hatinya gundah, dia akan pergi keluar untuk memancing supaya hatinya tenang. Itulah efek kerja dari hormon serotonin, yaitu membuat seseorang merasa nyaman saat hormon itu keluar. Ketika seseorang bersentuhan dengan pornografi, hormon itu pun keluar. Efeknya setiap pecandu pornografi sedang sedih atau stres, dia akan lari ke pornografi. Karena itu yang membuatnya tenteram. Yang keempat adalah hormon oksitosin. Hormon ini sering dikenal sebagai hormon cinta. Berhubungan erat dengan hubungan cinta suami istri, kesuburan, kontraksi selama persalinan dan kelahiran, dan pelepasan ASI saat menyusui. Hormon ini pula yang membantu kita merasa baik. Dengan itu memicu perasaan dan perilaku untuk ingin memelihara. Itulah sistem kerja hormon oksitosin. Dapat membuat ikatan batin yang mendalam antara ibu dan anaknya. Namun bagaimana jika ikatan itu terjadi dengan pornografi? Pada saat orang mengakses pornografi, hormon oksitosin akan bekerja secara terus-menerus. Akibatnya pecandu tersebut menjadi terikat secara batin dengan pornografi. Nauzubillah. Inilah yang memunculkan rasa butuh dan ketagihan. Orang yang kecanduan pornografi memiliki rasa butuh, candu, tidak nyaman jika tidak melihat pornografi selama beberapa hari. Begitulah bahayanya pornografi, sangat berbahaya bagi kelangsungan generasi. Pemuda-pemuda yang seharusnya menjadi tumpuan bangsa akan semakin lemah dan hancur moralnya. Sangat mungkin di antara teman-teman Anda masih ada yang terjebak dalam jeratan pornografi. Mari kita selamatkan mereka. Bagikan video ini ke teman-teman Anda. Kita informasikan kepada sebanyak mungkin orang karena kita peduli.